Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut pembahasan matematika ujian PPG Mat kategori 1 tahun 2022. Nah, ini dia nomor 6-nya ya. Nilai sin dari sin inpus 3/5 ya, kurang tan inpus 5/2. Oke. Ini merupakan penerapan dari sin kurang ya, tapi dalam bentuk inpus fungsi trigonometri. Nah, kita tahu bahwa sin sin inpus 3/5 itu adalah sebuah sudut ya, misalnya alfa gitu. Ini berarti sin alfanya sama dengan 3/5. Ini misalnya alfa aja misalnya. Nah, kalau sin alfanya 3/5, tentu Bapak Ibu tahu nilai cosnya berapa ya. 3/5 itu dalam segitiga, berarti itu cosnya 4/5, segitiga siku-siku ya. Nah, langsung aja saya buat. Oke, kalau untuk tan ini, nah tan ini berarti kita misalkan tan inverse dari 5/12 sama dengan misalnya beta gitu ya. Nah, itu artinya tan betanya sama dengan 5/12 itu. Nah, di sini kita bisa peroleh bahwa sin betanya sama dengan 5/12, berarti sinnya 5/13. Nah, cos betanya 4/13. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, lihat lagi segitiga perbandingan segi trigonometri segitiga siku-siku ya. Oke. Itu dia ini bukan 4 ya. 12/13. Nah, nanti karena segitiganya seperti ini, nanti ini beta, ini 5, ini 12, di sini dia 13 ya. Nah, kalau yang ini nanti ini tentu paham ya kalau yang ini ya. 3 di sini alfanya, 5 di sini 4. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke soal sin. Ini tadi alfa ya, berarti ini nilainya jadi sinus alfa kurang beta gitu. Nah, ini kalau kita jabarkan berarti jadi sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Oke. Sama dengan sin alfa nilainya berapa? 3/5. Cos beta nilainya berapa? 12/13. Nah, kurang cos alfa berapa? 4/5. Sin beta berapa? 5/13. Tinggal kita ganti Bapak Ibu. 3 kali 12 berapa? 36. 5 kali 13 berapa? 65. Kurang 4 kali 5 20. Ini sama 65. Kita kurangin 16/65 dapat. Oke. Next, nomor 7. Soal nomor 7, diketahui 5 datum dengan rata-rata 10 dan median 12, tentukan jangkauan terkecilnya. Oke. Jadi di sini jawaban dari kami ya. Ada 5 datum, berarti kita misalkan nih X1, X2, X3, X4, X5. Nah, mediannya 12, itu berarti ini kan ganjil ya jumlah datumnya. Berarti X3-nya sudah pasti 12 ya. Di sini nilainya sudah pasti 12. Nah, oke, kita tinggal tulis di sini X1 tambah X2, 12, X4, X5. Nah, kalau kita perhatikan X2 tambah X4 itu hasilnya kalau dibagi 2 pasti 12. Itu yang pertama kita ketahui ya. X1 ditambah X2 ditambah X4 dibagi 2 itu sama dengan median. Nah, gitu deh. Nah, berarti X2 ditambah X4 ya sama dengan 2 kali mediannya. Nah, 2 kali median berapa? 2 kali 12, 24. Nah, X2 ditambah X4 itu 24. Nah, ini yang kita ketahui ya. Nah, dari median ini. Oke. Next, rata-ratanya 10. Ini rata-ratanya 10. Berarti ini kita tambahkan semua. X1 ditambah X2 ditambah 12 ditambah X4 ditambah X5. Kita bagi 5 data sama dengan 10. Nah, itu artinya X2 tambah X4-nya ada tadi ya, 24. Berarti X1 ditambah 24, yang ini X2 tambah X4-nya tambah 12 tambah X5 sama dengan 5 kali 10, 50. Nah, X1 ditambah X5-nya sama dengan 50 dikurang 24, 26 dikurang 12, 14. Nah, disinilah baru kita olah ya. X1 ditambah X5-nya 14. Yang ditanya jangkauan terkecilnya. Itu artinya yang ditanya adalah X5-nya dikurang X1-nya itu. Nah, berapa? Ini paling kecil. Nah, kalau kita perhatikan di sini 12. X3-nya 12, itu berarti
selisih dari X5 dan X1 nya kecil, berarti ini X5 nya harus 12 ya. X5 nya harus 12. Kalau X5 nya 12 berarti X1 nya berapa? 2. Selisihnya berapa? 12 dikurang 2 sama dengan 10. Oke. Itu jawaban kami 10 ya. Nah, kalau kita ambil misalnya X5 nya misalnya 11, tidak mungkin ya, karena ini data paling tinggi, lebih tinggi dari X3. Nah, kalau umpamanya 13 gitu, X1 nya berapa? 1. Nah, sehingga selisihnya 13 kurang 1 berapa? 12. Jadi jangkauannya makin besar, 12. Nah, jawabannya 10 ya. Nah, oke. Next, nomor 8. Ya, soal nomor 8 diketahui ya, ini X antara 1000 dan 2022, tentukan banyak X yang habis dibagi 3 atau 4. Nah, berarti kalau habis dibagi 3 atau 4 berarti N habis dibagi 3 atau 4 sama dengan jumlah dari habis dibagi 3 tambah jumlah habis dibagi 4, kita kurangi dengan irisannya ya, 3, 4 gitu ya. Nah, irisan habis dibagi 3 dan 4 merupakan KPK-nya, KPK 3 dan 4 ya, berapa? 12. Berarti ini habis dibagi 12. Nah, untuk habis dibagi 3 nilainya berapa? Nah, habis dibagi 3 nilainya, habis dibagi 3 berarti 2022 dibagi 3, 2022 dibagi 3, fungsi floor ya, fungsi floor. Nah, kita kurangin dengan 1000 dibagi 3, fungsi floor. Nah, ini N3 nya habis dibagi 3. Nah, tambah habis dibagi 4 itu 2022 per 4 ya, fungsi floor ya, kurangin dengan 1000 dibagi 4 kurang, nah ini dalam kurung kita buat, habis dibagi 12 berarti 2022 per 12 ya, fungsi floor ya, kurang 1000 dibagi 12. Oke. Sama dengan ya, kita bagi ya, 2022 dibagi 3 itu kalau fungsi bawahnya bilangan bulat terkecil terbesarnya ya, hasilnya itu berapa tuh? Kalau 2022 dibagi 3, kalau kita bagikan berapa? 2022 dibagi 3 itu kan 674 ya. Tapi di sini nggak ada sama dengan, berarti kita ambil yang di bawahnya. 673 kita ambil ya. 673. Nah, maksudnya gini, di sini nggak ada sama dengannya gitu. Nah, artinya pembaginya itu nggak sampai dia 674 itu gitu. Kita ambil yang di bawahnya. Oke, 1000 dibagi 3 itu kan 333,333 gitu ya. Itu bisa kita ambil menjadi 333 gitu. Nah, ambil bilangan bulat di bawahnya gitu. Nah, komanya kita hilangkan aja. Tambah 2022 dibagi 4 itu berapa? 500 berapa? 504 koma ya, berarti bisa kita ambil 504 kurang 1000 dibagi 4 kan 250. Nah, karena di sini tidak ada sama dengan, nah berarti 250-nya itu nggak ikut gitu. Kita ambil bilangan bulat di bawahnya 249 kurang 2022 dibagi 12 itu 168, fungsi keluarnya ya, kurang ini 83 ya. Nah, oke. Sama dengan ini kita kurangkan jadi 340. Ini kalau kita kurangkan jadi 255 kurang ini kalau kita kurangkan jadi 85. Oke. Nah, ini kalau kita kurangkan berapa nih? Ini kalau kita tambahkan berapa nih? 340 ditambah 255, 595, kita kurangin 85, jadinya berapa? 0, 9 kurang 8, 1, 510. Berarti ada 510 bilangan ya. Oke, next, lanjut nomor 9. Soal nomor 9 ya, masih gampang ya. Turunan dari sin cos 3x kuadrat ya, ini turunan berantai ya. Jadi langsung aja ya. Kita misalkan ini fungsi y, yang ditanya turunan pertama ya, misalkan ya. Nah, turunan dari sin apa? Ini pangkatnya 1 kan, berarti sekali turun habis nih. Turunan dari sin adalah cos cosinus. Ini tulis terus sudutnya, cos x pangkat 2 gitu. Nah, dikali turunan dalam ini, turunan cos apa? Sin ya, sin negatif ya, negatif sin. Ini tulis lagi sudutnya 3x kuadrat. Nah gitu, ini kan pangkat 1 ya cosnya, berarti habis. Nah, kemudian turunkan lagi nih di dalamnya gitu ya, ini paling dalam lagi, turunan 3x kuadrat gitu, berapa?
6x itu. Nah, baru kita rapikan sama dengan negatifnya di depan, kemudian 6x yang di depan, kemudian sinnya duluan boleh, sin 3x kuadrat dikali cosnya dulu boleh ya, sama aja ya, cosnya juga boleh duluan. Oke, cosinus 3x kuadrat dikali sin 3x kuadrat. Oke, ini jawabannya turunan pertamanya. Oke, next lanjut nomor 10. Soal nomor 10 ya merupakan penerapan dari barisan dan deret ya. Ada 64 siswa buat formasi segitiga. Barisan pertama 1. Nah, itu artinya ini A-nya ya, suku awalnya 1. Barisan kedua bertambah 2. Nah, berarti ini barisannya seperti apa ya? Barisan aritmetika ya. Berarti ini bedanya 2. Baris terakhir membawa bendera. Nah, baris terakhir membawa bendera. Berarti ilustrasinya seperti ini gitu, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi orang itu seperti ini. Yang pertama 1 gitu. Kemudian tambah 2 berapa? 3 gitu. Tambah 2 berapa? 5 gitu ya. 5. Nah, tambah 2 lagi berapa? 7 gitu. 7. Nah, terus sampai baris terakhir. Baris terakhir ini membawa bendera semua. Nah, berapa gitu? 1, 2, 3. Nggak tahu kita berapa. Berarti yang ditanya adalah suku terakhir, UN. Nah, N-nya belum ada. Nah, sedangkan di sini ada 64 siswa, itu berarti ini SN ya, jumlah dari seluruhnya orang ini. Ya, seluruhnya ini ada 64 siswa. Nah, itu artinya SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Nah, SN-nya 64 sama dengan N per 2 dikali 2A 2 dikali 1 tambah N kurang 1 dikali bedanya 2 ya. Sama dengan ini bisa kita bagi. Ini habis ya. Oke. Yang tersisa apa? 64 sama dengan N dikali ini 1 tambah N kurang 1. Nah, ini jadi 1 ya. Nah, ini juga habis. Nah, habis dikurangnya 1 kurang 1 habis. Jadi yang di kanan ini N dikali N. N pangkat 2, 64. Nah, berapa pangkat 2? 64. Nah, 8 sama negatif 8. Negatif 8 tidak mungkin ya. Berarti N-nya 8. Nah, yang ditanya UN, ya langsung aja kita eksekusi. U8 sama dengan A ditambah 8 kurang 1 dikali beda. Nah, sama dengan 1 ditambah 7 kali 2 sama dengan 1 ditambah 14 sama dengan 15 ya. Berarti banyak benderanya ada 15. Nah, karena jumlah baris terakhir, siswa yang berada di baris terakhir itu membawa bendera semua katanya ya. Oke, itu dia 5 soal dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.